Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila dari program studi Ekonomi Syariah semester 6 di Institut Parahikmah Indonesia. Jadi, di video saya kali ini saya ingin menjelaskan materi dengan judul Pasar Uang dan Pasar Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Jadi ada pula perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional ini sendiri dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan indeks saham Islam dengan indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kemudian penerbitan indeks saham syariah Islam ini dapat dilihat oleh pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Hanya saja secara menyeluruh, konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda karena instrumen utama yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah dan pasar modal konvensional adalah saham. Meskipun dalam pasar modal syariah emiten yang sahamnya diperdagangkan harus bergerak pada sektor yang tidak bertentangan dengan Islam, tetapi hal tersebut tidak membedakan zat dan sifat saham dalam pasar modal konvensional. Kemudian selanjutnya mengenai penilaian terhadap konsep pasar modal syariah itu sendiri, yakni yang berkaitan dengan saham sebagai instrumen utama di dalam pasar modal syariah. Maka syarat tidak membolehkan perdagangan saham. Begitu pula menerbitkan saham dengan tujuan menambah permodalan perusahaan, membeli saham dengan tujuan investasi dan memperdagangkannya untuk mengambil keuntungan dari selisih harga margin merupakan kegiatan batil dalam Islam. Kemudian pasar modal ini identik dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang membutuhkan modal untuk mengembangkan investasi mereka. Kemudian ada pun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal adalah yang pertama emiten, yang kedua perantara emisi yang meliputi 3 hal yaitu pertama peminjam emisi, kedua akuntan publik, ketiga perusahaan penilai. Kemudian bagian ketiga badan pelaksana pasar modal, bagian keempat bursa efek, bagian kelima perantara perdagangan efek. Yang dimana efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara yaitu maklar dan komisioner, di mana maklar ini adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian komisioner ini sendiri adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan. Kemudian bagian keenam ini yaitu investor. Jadi mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.